mengoptimalisasi pembunuhan standar pelayanan minimal terkait dengan layanan TBC di Kota Padang, bertempat di salah satu hotel di Kota Padang pada Rabu kemarin. Penabulu STPI, Stop TB Partnership Indonesia bersama komunitas peduli serta layanan swasta menggelar diskusi dan statement bersama. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas Kesehatan diwakili Kabid Penyakit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Gentina, Manajer SR Penabulu STPI Dedi Abdul Kadir, Basnas Kota Padang, Kominfo Padang, kader komunitas serta para perawat rumah sakit dan puskesmas sekota Padang. Dalam paparan yang disampaikan oleh Kabid P2P Dinkes Padang, Dr. Gentina mengungkapkan, berdasarkan Global TB Report 2023, Indonesia menempati posisi kedua terbanyak kasus tuberkulosis setelah India dan diikuti oleh Cina di posisi ketiga, yaitu sebanyak 1.060.000 kasus TBC. TBC di Indonesia tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi orang yang memiliki imunitas rendah seperti anak dan lansia yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Lebih lanjut, Dr. Gentina mengatakan pentingnya untuk mengenali tanda dan gejala TBC karena TBC adalah penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini seringkali menunjukkan gejala yang umum seperti penyakit lainnya sehingga orang dapat terinfeksi tanpa menyadarinya. Gejala utama TBC diawali dengan batuk terus-menerus disertai dahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun. Ketika batuk terkadang dahak bercampur darah, nafsu makan menjadi menurun dan berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Dari data 27 ribuan kasus TBC di Sumbar sebanyak 18 ribuan yang diduga tersangka dan sebanyak 2.913 orang ditemukan yang terpapar. Tidak semua kasus bisa kita temukan, tapi alhamdulillah pada 2022 itu sudah 700 ribuan kasus yang kita temukan, berarti hampir seputar 70% lah kasus yang kita ketemukan. Berarti masih ada 30% lagi kasus yang belum ketemu. Berarti kalau belum ketemu kasusnya berarti masih ada potensi untuk terjadi penularan di lapangan. Kemudian juga hasil pengobatannya adalah sukses rate-nya, kita kenal dengan sukses rate-nya baru 86%, berarti ada selisih 14% lagi yang belum pengobatannya sembuh atau belum tuntas pengobatannya. Lanjut, Dr. Gentina mengatakan meski TB menjadi penyakit masif yang mematikan, namun politik anggaran pemerintah daerah masih sangat rendah. Di Kota Padang untuk pengendalian TB, APBD yang dianggarkan hanya sebesar 28 juta rupiah selama 1 tahun. Yang sebenarnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih terus berupaya mengakselerasi untuk mengeliminasi TB dari 30 provinsi. Alhamdulillah kan kita pada hari ini sudah bertemu ya dengan para wartawan bagaimana cara kita selama ini di Dinas Kesehatan melakukan penanggulangan TB, bekerja sama melalui rumah sakit, kemudian puskesmas dan klinik, kemudian juga ada mitra kita Pinabulu yang membantu kita dalam investigasi kasus. Harapan kita ke depan kolaborasi kita tetap berjalan lebih optimal, mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita kita eliminasi TB tahun 2030 itu mudah-mudahan bisa kita capai ya, dengan kebersamaan kita semua. Mudah-mudahan kolaborasi kita tetap intens ya, apapun permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama. Manajer SR Penabulu STPI Sumbar Dedi Abdul Kadir mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia bebas penyakit TBC dibutuhkan kerja dan sinergitas bersama, baik dari eksekutif, legislatif, komunitas, organisasi masyarakat, dan media massa. Hal ini sesuai dengan strategi Subresipin Penabulu dalam upaya meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan komunitas terdampak TBC
dalam mempengaruhi pemerintah daerah mengeliminasi TBC melalui pendekatan multisektor. Pendekatan multisektor ini dinilai sangat penting untuk mendorong munculnya kebijakan dan dukungan pemangku kepentingan dalam eliminasi TBC di daerah. Salah satu komponen pemersatu pemerintah daerah dalam menanggulangi TBC adalah adanya indikator SPM kesehatan yang mencantumkan isu TBC. Dedi Abdul Qadir mengatakan kegiatan ini merupakan pertemuan untuk membahas analisa situasi TBC, perkembangan jejaring distrik bus public private mix, dan kaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM terkait TBC. Kalau bicara tentang konteks pembangunan, di sana kita bicara konteks pentahelik, ada 5 aspek pembangunan yang pelaku pembangunan yang harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan TBC, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, dan juga kami di masyarakat atau komunitas. Ini perlu didorong agar kampanye atau informasi, penyebaran informasi terhadap program atau terhadap pencegahan tuberkulosis bisa sampai tersebar merata ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 59/2021 tentang penerapan SPM sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan tugas sesuai amanat Perpres nomor 67 tahun 2021 dan Permendagri nomor 59 tahun 2021 meminta Pemda memprioritaskan TBC sebagai salah satu jenis pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan orang terduga TBC menjadi salah satu indikator SPM kesehatan di kabupaten dan kota. Lebih lanjut, penemuan kasus menjadi kewajiban minimal Pemda yang harus dicapai 100%. Dalam tahapan penerapan SPM diketahui bahwa perlu adanya kerangka anggaran TBC yang jelas dan wajar atas kinerja jumlah yang akan dilayani. Abdul menyampaikan tujuan dari kegiatan yakni mendorong kesadaran menyebarkan informasi positif kepada publik serta masyarakat luas tentang TBC dan bagaimana keterlibatan para pihak sangat dibutuhkan untuk dapat eliminasi TBC. Lalu mendorong peningkatan dan penemuan kasus secara aktif serta dalam proses pencatatan dan pelaporannya di layan kesehatan pemerintah sehingga tidak terjadi lagi perbedaan data kasus TB. Hari ini yang kita laksanakan adalah kegiatan bagaimana kita menggalang komitmen antar stakeholder yang ada di Kota Padang, dipimpin oleh Dinas Kesehatan dan kita selaku masyarakat, dan bagaimana kita bisa melibatkan pelibatan 5 sektor pembangunan dari mulai pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media massa. Dalam ini kawan-kawan jurnalis mungkin bisa sangat mendukung dalam kampanye-kampanye eliminasi TBC di masyarakat yang selama ini memang dirasakan sangat kurang. Komitmen ini diharapkan bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga terbit regulasi dan juga program-program yang lebih baik dalam eliminasi TBC di Kota Padang khususnya. Randi Eka Putra, Padang TV.